Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua diberikan nikmat kesehatan. Hari ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai indikator keberhasilan pendidikan. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama, ada Lia Rizky Utami. Yang kedua, Beatrice Kabarkes Ayu. Yang ketiga, Melia Merin. Yang keempat, Tani. Dan yang kelima, Sri Anissa. Pengertian keberhasilan pendidikan. Secara umum, keberhasilan belajar dapat diartikan sebagai suatu hasil yang dicapai setelah melakukan proses belajar. Jika diartikan menurut kosakatanya, yaitu keberhasilan dan belajar, maka dapat dipahami suatu pengertian keberhasilan belajar ialah suatu hasil yang dicapai setelah melakukan aktivitas yang membawa pada perubahan individu atau suatu hasil yang dicapai setelah melakukan aktivitas belajar. Indikator keberhasilan pendidikan. Hakikatnya indikator keberhasilan pendidikan sejatinya lebih dominan ke arah bahwa keberhasilan pendidikan diukur dengan moralitas atau akhlak para lulusannya, di samping tidak mengabaikan intelektual dan kecakapan hidup. Dengan kata lain, moralitas menjadi fondasi dasar dalam membangun manusia yang tangguh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai indikator keberhasilan program pendidikan karakter. Di antaranya yaitu mencakup yang pertama, mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja. Yang kedua, memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Yang ketiga, menunjukkan sikap percaya diri. Yang keempat, mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas. Yang kelima, menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional. Yang keenam, mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif. Yang ketujuh, menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Yang kedelapan, menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang kesembilan, menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesepuluh, mendeskripsikan gejala alam dan sosial. Yang kesebelas, memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. Yang kedua-belas, menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ke-13, menghargai karya seni dan budaya nasional. Yang ke-14, menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya. Dan yang terakhir, menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang dengan baik. Sebenarnya indikator ini juga sangat banyak, silakan kalian baca di makalah yang telah kami sediakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari indikator keberhasilan pendidikan. Yang ke-16, berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun. Yang ke-17, memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat. Yang ke-18, menghargai adanya perbedaan pendapat. Yang ke-19, menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana. Yang ke-20, menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana. Yang ke-21, menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan menengah. Dan yang terakhir, 22, memiliki jiwa kewirausahaan. Kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Terdapat dua faktor, faktor eksternal dan internal. Nah, yang pertama, faktor belajar. Semua segi kegiatan belajar, misalnya kurang dapat memusatkan perhatian kepada pelajaran yang sedang dihadapi, tidak dapat menguasai kaidah yang berkaitan, sehingga tidak dapat membaca seluruh bahan yang seharusnya dibaca. Termasuk juga di sini kurang menguasai cara-cara belajar yang efektif dan efisien.
Lalu yang kedua itu faktor kecerdasan. Kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan berpikir yang bersifat rumit dan abstrak. Tingkat kecerdasan dari masing-masing itu tidak sama. Ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada pula yang rendah. Orang yang tingkat kecerdasannya tinggi dapat mengolah gagasan yang abstrak, rumit, dan sulit dilakukan dengan cepat tanpa banyak kesulitan-kesulitan dibandingkan dengan orang yang kurang cerdas. Orang yang cerdas itu dapat memikirkan dan mengerjakan lebih banyak, lebih cepat dengan tenaga yang relatif sedikit. Kecerdasan adalah suatu kemampuan yang dibawa dari lahir, sedangkan pendidikan tidak dapat meningkatkannya, tetapi hanya dapat mengembangkan apa yang sudah ada. Namun, hal ini, tingginya kecerdasan seseorang bukanlah suatu jaminan bahwa ia akan berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik, karena keberhasilan dalam belajar bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan saja, tetapi juga oleh faktor-faktor lainnya. Nah, faktor yang ketiga itu faktor sikap. Banyak pengaruh faktor sikap terhadap kegiatan dan keberhasilan siswa dalam belajar. Sikap dapat menentukan apakah seseorang akan dapat belajar dengan lancar atau tidak, tahan lama belajar atau tidak, senang pelajaran yang dihadapinya atau tidak, dan banyak lagi yang lainnya. Di antara sikap yang dimaksud di sini adalah minat, keterbukaan pikiran, prasangka, atau kesetiaan. Sikap yang positif terhadap pelajaran merangsang cepat kegiatan belajar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor keberhasilan pendidikan. Yang keempat, faktor pendidikan. Salah satu faktor penting dari proses kependidikan adalah pendidik. Di pundak pendidik terletak tanggung jawab yang amat besar dalam upaya mengantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan kultural tradisional yang bersifat dinamis ke arah suatu perubahan secara kontinu sebagai sarana vital bagi pembangunan, kebudayaan, dan peradaban umat manusia. Yang kelima, faktor alat atau bahan. Menurut Yusuf Hadi, Mirasto, dan kawan-kawan menyatakan bahwa alat atau media berupa benda dalam pendidikan memiliki nilai-nilai praktis edukatif yang meliputi: yang pertama, membuat konsep abstrak menjadi konkret; yang kedua, membawa objek yang sukar didapat dalam lingkungan belajar siswa menampilkan objek yang terlalu besar; yang ketiga, menampilkan objek yang diamati dengan mata telanjang; yang keempat, mengamati gerakan yang terlalu cepat; yang kelima, memungkinkan keseragaman pengamatan dan persepsi bagi pengalaman belajar siswa; yang keenam, membangkitkan motivasi belajar; yang ketujuh, menyajikan informasi belajar yang konsisten dan dapat diulang dimanapun, sedangkan alat diulang maupun disimpan. Sedangkan alat berupa non-benda karena sifatnya abstrak, maka ia berperan dalam pemahaman nilai dan penilaian abstrak. Kesimpulan dari materi hari ini adalah keberhasilan pendidikan adalah suatu hasil yang dicapai setelah melakukan proses pembelajaran. Pendidikan juga dasarnya adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Indikator keberhasilan pendidikan sejatinya lebih dominan ke arah bahwa keberhasilan pendidikan diukur dengan moralitas atau akhlak para lulusannya, di samping tidak mengabaikan intelektual dan kecakapan hidup. Dengan kata lain, moralitas menjadi fondasi dasar dalam membangun manusia yang tangguh. Untuk menentukan keberhasilan, tentu memiliki faktor-faktor dalam penentuan keberhasilan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan itu ada yang terdapat pada diri kita sendiri dan juga di luar diri kita. Yang pertama itu faktor belajar, faktor kecerdasan, faktor sikap, faktor pendidik, dan faktor alat dan media. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang indikator keberhasilan pendidikan. Terima kasih.